Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wahyu Hamni, mahasiswa Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, ingin mempresentasikan review artikel yang berjudul Practice and the Agenda of Islam and Science. Ini adalah artikel yang pernah ditulis oleh Zainal Abidin Bakir, karya beliau yang pernah dipublikasikan pada jurnal Zigon pada tahun 2012. Langsung saja kita mulai. Artikel ini ingin membahas tentang kajian Islam dan sains. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kajian Islam dan sains menurut ulama, kemudian ada juga yang menurut ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh, bahwasanya kajian Islam dan sains selama ini hanya berfokus pada hubungan teori ilmiah dengan doktrin agama. Walaupun ada juga teori sains dan juga teori agama yang doktrin agama. Kemudian di antara keduanya itu hubungannya hanya sekedar konseptual saja. Seperti salah satu contohnya yaitu teori evolusi dan juga teori penciptaan menurut agama Islam. Menurut sains teori evolusi bahwasanya makhluk hidup, semua makhluk hidup itu ada sekarang wujudnya ada ataupun bentuknya sekarang seperti itu karena melalui seleksi alam. Sedangkan teori penciptaan pada agama Islam bahwasanya yang pertama kali salah satu manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi kita Nabi Adam alaihissalam. Apakah juga Nabi Adam itu melalui seleksi alam seperti yang dikatakan oleh Darwin, yaitu teori evolusi? Bahwasanya nanti ada katanya ya ataupun DNA manusia itu paling dekat dengan DNA monyet ataupun kera. Jadi nanti menurut ada anggapan asumsi bahwasanya uh, pertama kali yaitu kera, kemudian mulai seleksi alam, kemudian menjadi setengah kera, setengah manusia, bungkuk, kemudian ruku, kemudian berdiri tegak seperti manusia modern sekarang ini. Nah, itu kan masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Kemudian ada juga teori Big Bang yang kita ketahui bahwasanya alam semesta itu ya, awal muasalnya itu ledakan. Kemudian menurut Tuhan atau menurut Islam bahwasanya yang ada sekarang ini ataupun alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Dan kita masih ada perdebatan antara keduanya itu. Nah, kemudian menurut Zainal bin Bakir bahwasanya pandangan Islam, hubungan Islam dan sains tak hanya terjadi pada level teori. Nah, kajian-kajian yang sudah kita bahas evolusi, ada teori evolusi, teori Big Bang dan juga kuantum dan sebagainya, itu hanya sekedar levelnya teori saja. Nah, menurut Zainal Abidin Bakir, ini muncullah pertanyaan-pertanyaan, apakah cuma sekedar teori? Nah, kemudian beliau memaparkan ada paradigma baru, yaitu Science and Religion in Practice. Sains dan juga agama dalam praktik kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan masyarakat. Nah, muncullah pertanyaan di sini yang digagas sama Zainal Abidin Bagir. Yang pertama yaitu apakah kajian Islam dan sains itu sudah cukup? Kemudian yang kedua yaitu apakah hanya sekedar membahas teori ilmiah dan juga teologi? Yang ketiga muncul pertanyaan juga bagaimana agama dan sains bekerja dalam kehidupan nyata. Tidak sesederhana itu menurut Zainal Abidin Bagir. Nah, sebelum memaparkan solusinya ataupun gagasannya Zainal Abidin Bakir, beliau menyinggung beberapa tokoh yang pernah mengkaji antara Islam dan juga sains. Salah satunya yaitu Ian Barbour. Beliau mempunyai kontribusi dalam kajian sains dan juga agama. Bahwasanya kajian sains dan juga agama itu ada 4 model hubungan menurut beliau. Salah satu yang pertama yaitu konflik, yaitu misal antara kedua tadi teori evolusi dan juga teori penciptaan manusia dalam Islam. Nah, itu kan saling konflik ataupun saling bertabrakan. Jadi satunya ngomong A, kemudian satu yang ngomong B. Jadi ada konflik di antara kedua itu. Yang kemudian yang kedua yaitu independence, yaitu kedua kajian ini dimensi sains dan juga religi ataupun agama itu mempunyai uh, dimensinya sendiri ataupun wilayahnya sendiri. Nah, itu. Jadi mereka ngomong apa itu nggak bisa digabungkan ataupun cuma sekedar memilih wilayah sendiri-sendiri. Jadi terpisah antara keduanya. Yang ketiga yaitu dialog, yaitu hubungan sains dan juga agama bisa didialogkan ataupun uh, di, dihubungkan.
Salah satu contohnya yaitu teori hujan. Hujan itu kalau menurut saya yaitu dari air, di darat, di laut, ataupun di sungai kemudian menguap menjadi awan, mendung, kemudian turunlah hujan. Sedangkan pada agama, di balik semua itu ada yang mengatur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa didialogkan antara keduanya. Yang keempat yaitu integrasi antara keduanya. Nah, bisa digabungkan ataupun bisa integrasikan antara sains dan juga agama. Nah, menurut Bagir di sini hanya sekedar levelnya level teori. Makanya beliau berkomentar kajian Islam dan juga kajian sains hanya sekedar scientific theories and theological belief. Hanya sekedar ranah teori saja ataupun kepercayaan doktrin pada agama. Lanjut tokoh yang kedua yaitu yang disinggung sama beliau yaitu Nidol Gusom. Nah, beliau ini mempunyai buku Islam Quantum Question. Nah, dalam bukunya beliau memaparkan ada pendekatan antara sains dan juga agama, menggabungkan antara keduanya, yaitu kajiannya itu sebisa mungkin mendamaikan antara keduanya. Pendekatan yang pertama yaitu menurut beliau, gagasan beliau itu menerima teori sains modern. Nah, jadi yang namanya sains modern itu pasti yang tidak bisa ah, sains modern itu pasti melalui apa namanya sumber-sumber empiris ataupun bisa diukur, bisa dibuktikan kebenarannya. Jikalau itu bisa dibuktikan kebenarannya, akuratnya dan itu relevan bagi kita, maka pasti itu bakalan diterima untuk sains modern. Kita tidak bisa menentangnya. Gitu. Yang kemudian, yang kedua, jikalau jikalau sains modern ini ataupun teori yang sudah akurat banget dan belum bisa ada yang menggagalkan ataupun membuktikan itu salah, maka kalau misalnya ada di agama sesuatu pendapat yang bertentangan dengan sains ini, maka itu pasti yang ditafsirkan adalah agamanya begitu. Jadi agak bahaya juga ini menafsirkan agak secara teistik. Salah satu contohnya yaitu di dalam Al-Quran itu hatta ada di surat Al-Kahfi yang ketika Zulkarnain melihat matahari hatta idza balagha majma'al bahari hatta idza balagha tagrubu fi 'ainin hamiyah, bahwasanya matahari itu tagrub ataupun tenggelam fi 'ainin hamiyah ataupun dalam lumpur yang hitam. Kan secara secara akal kan tidak mungkin matahari sebesar itu kemudian tenggelam pada lumpur. Nah, kemudian makanya ditafsirkan bahwasanya matahari itu tenggelam seperti tenggelamnya matahari seperti biasa terbenam ataupun sunset seperti yang kita ketahui. Jadi kan di situ masih ditafsirkan. Nah, ini adalah dua pendekatan ini beliau terinspirasi dari Ibnu Rushd dalam Latin dikenal sebagai Averroes. Makanya pendekatan ini disebut sebagai Averroesian Harmonizing Proposal. Nah, karena terinspirasi dari beliau. Bahwasanya yang namanya ada dua. Bahwasanya kalau misalnya ada sains dan juga agama ataupun Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan. Sains dan juga Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Kalau misalkan itu bertentangan, berarti pasti ada kesalahan dalam sains itu sendiri ataupun sebaliknya dalam agama itu. Sebenarnya agama nggak salah, tapi yang salah yaitu penafsirannya. Nah, begitu. Kalau misalkan sains ini benar terbukti benar, kemudian ada opsi yang kedua yaitu kalau agamanya agak kurang, berarti kan itu harus ditafsirkan seperti itu. Jadi tidak semerta-merta kita menafsirkan, tapi harus benar-benar akurat dulu sainsnya, kemudian teorinya dan sebagainya bisa dibuktikan secara kebenarannya. Nah, menurut Bakir ini kajian ini juga sama seperti tokoh yang sebelumnya, Jan Barbour, masih fokus pada hubungan teori ilmiah dan juga teologi saja. Nah, kemudian di situ Bagir mengusulkan suatu konsep, suatu solusi untuk ini, yaitu expanding the arena. Karena kajian cuma sekedar teori, makanya Zainal Abidin Bagir mengusulkan perluasan kajian Islam dan sains. Tidak hanya sekedar membahas evolusi, tidak hanya sekedar membahas Big Bang, kuantum fisik, tetapi dalam dunia praktik ini kan sekedar tadi. Maka ada ranah-ranah yang harus disentuh, yaitu dunia praktik. Secara praktik sosialnya, salah satunya itu bencananya, tetapi juga membahas bencana, kemudian lingkungan, bioetika,
tubuh manusia, politik, budaya dan lain sebagainya. Bioetika maksud di sini adalah kalau misalnya ilmu yang muncul karena moral sesuatu, ilmu kedokteran itu kan secara sains, tetapi ada bioetikanya, ada di situ etikanya apakah boleh kita membedah manusia, adabnya gimana, apakah boleh kita meneliti manusia seperti itu kan juga harus di dilihat, diusungkan ataupun dikaji lagi secara etika. Nah, beliau ini tidak cuma sekedar memperkenalkan teori, bukan cuma sekedar memaparkan teori. Nah, teorinya itu sudah didukung oleh para pendahulunya ataupun para tokoh-tokoh yang lain. Nah, beliau ini mengutip, ada tiga yang dikutip dari artikel beliau. Yang pertama Michael Steinmark, bahwasanya kajian Islam dan juga sains itu mempunyai empat dimensi, empat ranah. Salah satunya yaitu pertama yaitu sosial, seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia ataupun di dalam agama sendiri ada sosial di situ praktiknya. Seperti organisasi dalam di Indonesia salah satunya itu ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya, ada Muhammadiyah, kemudian ada MUI dan sebagainya. Itu kan ada ranah sosial itu. Seperti juga di desain. Desain itu juga ada NASA, terus kemudian ada BMKG dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian ranah yang kedua teo teleologikal, maksudnya teologikal, yaitu ranahnya bagaimana sains ataupun agama itu ditujukan. Tujuan untuk apa? Misal salah satunya contoh yaitu ketika kita di laut itu para penelayan itu ketika pengen melihat arah itu melihatnya ke bintang untuk menandai arahnya kemana. Makanya itu harus pakai ilmu sains pasti kan. Nah, di balik itu apa tujuannya? Tujuan untuk mengetahui arah. Sedangkan dalam Islam untuk apa? Untuk tadabbur, untuk apalagi bahwasanya kebesaran Allah dan sebagainya. Teleologikal, kemudian epistemologikal. Nah, kalau di sini epistemologikal yaitu bagaimana sains dan juga agama, doktrin agama itu didapat. Nah, kalau agama kan dari ajaran-ajaran, kemudian kalau sains pasti dari bukti-bukti empiris, bisa diukur dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu ranah teori seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua itu William Dress. Agama terdiri dari cognitive content, terdiri dari tiga. Yang pertama cognitive content, yang kedua itu experience, yang ketiga tradition. Jadi agama itu cognitive content ataupun doktrin-doktrin secara secara pikiran. Kemudian yang kedua experience, pengalaman. Jadi kan ada beberapa agama itu yang dia mengalami, dia masuk agama ataupun dia menganut suatu agama itu karena pengalamannya. Ketika itu pengalamannya ketemu siapa ataupun ada sesuatu hal yang sangat membuat dirinya itu bisa berubah. Itu di situ mainnya dirasa di apa pengalaman. Kemudian yang ketiga yaitu tradisi. Tradisi sebagai budaya ataupun masyarakat pada lingkungannya. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian William Stahl ini. Agama dan sains adalah sosial praktis dan juga sosial intuisi. Nah, dalam sosial intuisi salah satunya tadi MI, kemudian ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu kan ada intuisi-intuisi ini. Nah, itu yang mempengaruhi juga orang itu kenapa dia beragama, kenapa dia ikut ikut agama, kajian ini sebagainya itu kan juga sangat mempengaruhi orang itu sendiri. Dan juga sosial praktis. Salah satu contohnya yaitu pada zaman COVID. COVID itu kan di situ pasti ada ranah sains yaitu ngasih obat ataupun vaksin untuk orang-orang. Kemudian sosial praktisnya agama bagaimana melihat itu. Jika kalau itu obat itu terbilang aman, kemudian sudah teruji akurat, bisa menyembuhkan dan juga halal pasti agama juga menerima itu pandangannya. Kemudian lanjut ke konsep setelahnya yang digagas oleh Zainal Abidin Bakir, yaitu konsep kunci untuk semuanya, yaitu meaning making. Yaitu, manusia memberikan makna terhadap pengalaman hidup.
Jadi di balik semua teori tadi, di balik semua dimensi-dimensi tadi itu ada maknanya. Manusia memberi makna terhadap pengalaman hidup. Sumber makna itu menurut Bagir itu ada tiga. Yang pertama dari sains ataupun dari ilmuwan ataupun dari segi dia akal, dari segi dia memahami sesuatu. Kemudian yang kedua itu dari segi agama. Pertama sains tadi, yang kedua agama, yang ketiga itu lokal kultur ataupun budaya, budaya lokal. Ini kan sangat mempengaruhi antara ketiga ini. Dia mengetahui sesuatu, ada ilmu sesuatu pasti di antara tiga ini. Sains, kalau nggak sains berarti agama, kalau nggak agama berarti masyarakat sekitar. Nah, di antara ketiga ini, kan kajian sebelumnya itu dimensinya yaitu sains juga agama saja. Di antara ketiga kedua sebelumnya itu ada tambahan sini lokal kultur ini. Di antara ketiga ini, authority ataupun siapa yang paling dipercaya. Nah, kalau sains itu yang mengusulkan yaitu ilmuwan, kemudian secara sains ada juga di situ nanti pemerintah ngomong seperti BMKG dan sebagainya. Ketika ada gempa, mereka ngasih tahu kepada kita. Kemudian religi di situ pasti ada tokoh agama, kemudian lokal kultur nanti ada tokoh adat. Nah, di antara ketiga ini, sains, religi dan juga kultur yang digagas ataupun yang dianut oleh masyarakat itu ada empat. Mana yang paling dipercaya? Apakah ilmuwan, apakah pemerintah, apakah tokoh agama, ataupun tokoh adat? Oke, secara ilmuwan mereka pasti percaya. Pemerintah juga gitu. Nah, tapi itu masih ada level-levelnya mana yang paling dipercaya, siapa yang paling dipercaya. Makanya di situ ada konsep trust di manusia, di masyarakat, mana yang paling dia percayai. Kepercayaan masyarakat menentukan keputusan. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu studi kasus Gunung Merapi. Gunung Merapi yang pernah meletus dulu itu di Indonesia. Di situ narasi media ngomongnya ada yang namanya secara ilmiah ataupun secara sains. Nah, itu bahwasanya nanti akan bakalan meletus Gunung Merapi, makanya disuruh mengungsi dan sebagainya. Masyarakat harus mengungsi. Tetapi di situ juga ada yang mempengaruhi yang lain. Ada rasional science, irasional people. Jadi antara dia yang menggunakan akalnya ataupun empiris, sains dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak menggunakan itu. Nah, yang menentukan manusia menetap di situ, menetap di Gunung Merapi, menetap di pemukimannya itu antara kedua ini. Menurut Bakir, narasi tersebut terlalu sederhana antara kalau tokoh agama nggak apa-apa lah meninggal dan sebagainya, atau apapun tokoh adat yang nggak pakai apa namanya, kalau saya menjaga ini adalah dia lebih mempercayai apa namanya trustnya itu kepada adatnya itu harus menjaga Gunung Merapi seperti Mbah Marijan begitu. Nah, menurut Bagir narasi tersebut terlalu sederhana. Yang terjadi sebenarnya adalah adanya kompetisi antara authority dan trust. Competition of authority and trust. Mana yang lebih dipercaya? Apakah dia, oke, emang dia secara ilmuwan ini bakalan, secara akal ilmuwan udah ngasih tahu bahwasanya ini gunung bakalan meletus. Tetapi kan di situ juga mana yang lebih dipercaya? Apakah adatnya masyarakat sekitar ataupun yang lain? Nah, ada level yang lebih dipercayai. Adanya di situ kompetisi of authority and trust. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, disaster is more than simply the occurrence of natural hazard. Bahwasanya bencana itu tidak hanya sekedar sesuatu yang simple yang muncul karena uh, bencana bencana apa bencana alam. Hmm. Di situ adalah bukan sekedar kemudian muncul bencana kemudian ngasih tahu bahwasanya uh, nanti ada pemberitahuan bakalan ada gempa, kemudian ada gunung Merapi meletus, ada bencana, bukan cuma sekedar apa namanya alami saja, tapi um, mengapa Tuhan membiarkan bencana?
Nah, menurut Bakir, penderitaan akibat bencana tidak sepenuhnya berasal dari alam. Jadi walaupun gunung meletus dar, kemudian kan bisa saja manusia langsung pergi, dia masih selamat. Nah, tetapi tidak hanya sekedar itu. Penderitaannya bukan hanya sekedar gunung meletus, tapi juga akibat yang pertama yaitu kemiskinan, ketidakadilan, kebijakan buruk, kerusakan lingkungan. Nah, itu salah satu dalam sosial ataupun dalam praktik keseharian kehidupan masyarakat. Begitu kalau misalnya kemiskinan, terus kalau dia misalnya di Gunung Merapi mempunyai hanya mempunyai satu rumah itu, kemudian nanti kalau misalnya meletus dia bakalan kemana kan juga bakalan bingung. Itu juga salah satu yang mempengaruhi dia tinggal di situ. Kemudian aja ada ketidakadilan bagi pemerintah. Pas ketika itu katanya pemerintah tidak adil ataupun kurang kurang menentukan ataupun kurang dipercaya oleh masyarakat. Kebijakan yang buruk, kemudian kerusakan lingkungan. Nah, ada tujuan baru dalam kajian Islam dan Sains menurut Zainal Abidin Bakir. Kajian Islam dan Sains seharusnya tidak hanya bertanya apakah sesuai Islam, apakah sesuai agama gunung meletus. Nah, secara ilmuwan emang seperti itu secara sains, meletus, bencana alam, ada penyebabnya, lava dan sebagainya. Tetapi apakah sesuai dengan Islam? Nah, ada pertanyaan tentang bagaimana Islam merespon bencana. Nah, tidak hanya ini sesuai Islam gimana yang berarti Islam ya? Nggak hanya gitu. Tetapi apakah bagaimana Islam merespon bencana? Yang kedua, bagaimana Islam merespon bioetika? Bagaimana Islam merespon lingkungan? Bagaimana Islam membantu masyarakat? Jadi tidak hanya sekedar konseptual saja, tidak hanya sekedar pemikiran-pemikiran saja, tetapi harus secara praktik. Lanjut. Nah, ini juga konsep yang diajukan oleh beliau, oleh Zainal Abidin Bakir, meaning making practice. Hubungan Islam dan sains harus dipahami sebagai meaning making practice ataupun membuat makna tadi. Apa di balik bencana Gunung Merapi meletus? Oke, di baliknya ada lava, kemudian menyembur dan sebagainya, gempa terus gempa. Oke, itu secara agama, yaitu melibatkan sains. Yang kedua secara agama, berarti ini Allah, Allah ataupun Tuhan yang menyebabkan gunung api ini meletus. Ya, terus ada juga yang dipahami oleh masyarakat lokal kultur. Bisa jadi gunung meletus ini karena penghuninya marah ataupun karena tidak dijaga oleh masyarakat, tidak menjaga adab di sana, akhirnya gunungnya meletus. Nah, berarti gunung meletus ini dipengaruhi melibatkan tadinya dipengaruhi oleh authority, siapa yang paling berkuasa, yang kedua trust, siapa yang paling dipercaya, dan juga masuk di situ sebenarnya politik, masuk juga politik, kemudian juga masuk sosial konteks, apakah di sosialnya bagaimana tadi authority, kalau gunung meletus siapa yang paling dipercaya, apakah yang dipercaya itu ilmuwan, apakah yang dipercaya itu adat ataupun tokoh agama. Apakah di situ juga ada main politik dan sebagainya? Ada sosial konteksnya juga. Tuh, itu menurut Zainal Abidin Bakir. Nah, ini adalah peta yang digagas pada pembahasan sebelumnya itu. Ian Berbor, kemudian sains dan juga religi itu hanya sekedar teori ilmiah ataupun doktrin teologis, sama seperti Nidal Guson. Beliau memaparkan harmonisasi Islam sains ataupun yang digagas oleh dapat gagasan dari Ibn Rus, harmonizing proposal, yang katanya nggak mungkin yang namanya Islam dan juga sains itu bertentangan. Kemudian kalau misalnya ada yang bertentangan berarti ada yang salah di antara keduanya, entah itu yang salah sainsnya ataupun pemahaman kita terhadap agama. Makanya ada penafsiran itu. Jikalau tidak sesuai dengan uh, sains yang sudah disebutkan secara akurat, maka ininya atau agamanya yang dipahami itu berarti salah dalam pemahamannya. Kemudian Zainal Abidin Bagir ngomongnya ada memaparkan atau menggagas expanding the arena, perlu perluasan arena kajian, bukan hanya sekedar sains, juga teori, ada teori sains ataupun teori doktrin agama. Yang pengaruh itu ada sains, religi, kemudian kultur, budaya yang mempengaruhi antara ketiga itu, melibatkan ketiga itu. Kemudian disitulah muncul siapa yang paling dipercaya, siapa yang paling berkuasa, kemudian yang politik juga di situ.
meaning making. Nah, kemudian pembentukan ini antara science bagian ini membentuk meaning making, proses pembentukan makna. Kemudian muncullah di situ science and religion in practice. Jadi tidak hanya sekedar teori, teori agama ataupun teori sains, tetapi juga bagaimana Islam itu merespon praktik sosial yang di kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang digagas oleh beliau. Di sini presenter ingin menyampaikan uh, beberapa kritik dan juga ataupun inilah saran, bukan saran juga ya. Bagaimana artikel ini yang dipahami oleh uh, presenter? Artikel ini mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihannya paradigma baru, bagus menurut menurut Zainal Abidin Bakir, memaparkan paradigma baru dari teori ke praktik. Ini kan sangat bagus sebenarnya, memang bagus. Kemudian yang kedua interdisipliner dan kontekstual, yaitu memadukan antara keduanya dan juga konteksnya bagus. Muncullah di situ paradigma baru tadi. Kemudian relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena yang tadi yang dibahas yaitu Gunung Merapi. Ya, bagaimana lokal kultur dan sebagainya. Kita nggak tahu di mana kalau misalnya selain di Indonesia. Yang keempat yaitu memperkaya kajian Islam dan sains. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar doktrin dalam pemikiran saja, tetapi juga masuk ke ranah praktek. Tetapi di sini artikel ini mempunyai beberapa kekurangan menurut presenter. Preview yang pertama yaitu kekurangan dalam artikel ini hanya sekedar mengkritik, lebih banyak kritiknya daripada solusinya. Mengkritik yang berbor, mengkritik kemudian Nidal Gusom. Tapi kok solusinya hanya sekedar konseptual saja, masih bersifat konseptual. Jadi kurang, masih perlu di-expand lagi, perlu diluas lagi. Nah, sedangkan yang dicontohkan sama beliau tadi itu hanya sekedar di Indonesia, yaitu studi kasus hanya di Gunung Merapi, Gunung Meletus. Nah, itu kan masih kurang. Apakah relevan dengan yang lain ataupun bencana yang lain, ataupun bukan hanya sekedar bencana? Kalau praktik berarti kan lebih dari bencana ataupun di kehidupan sehari-hari bagaimana. Kemudian yang terakhir itu perlu pengembangan pada isu-isu kontemporer, perlu perluasan lagi karena tadi hanya sekedar konseptual saja sebenarnya, bersifat konseptual. Kurang metodologinya bagaimana, terus solusi yang bagus bagaimana, praktik secara langsung di masyarakat bagaimana. Kesimpulan, artikel ini merupakan salah satu karya penting dalam kajian Islam dan sains karena berhasil menggeser fokus pembahasan dari sekedar dialog antara teori ilmiah dan teologi menuju interaksi nyata ya antara sains, agama, budaya dan masyarakat. Bagus karena dari doktrin ataupun dari teori ilmiah kemudian ke ranah masuk ke ranah praktek. Kontribusi utamanya adalah memperkenalkan pendekatan sains dan religion in practice. Science and Religion in Practice yang membuat kajian Islam dan sains menjadi lebih kontekstual, interdisipliner, dan relevan dengan persoalan sosial kontemporer. Namun, artikel ini lebih kuat pada tataran konseptual daripada metodologis sehingga masih membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian yang lebih aplikatif. Nah, bagus jadi kan beliau memaparkan ini. Cukup sekian dari saya, dari kami. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap, maupun salah pemahaman dalam artikel ini, dalam review artikel ini. Cukup sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.